Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi di ibadah online tanggal 13 September 2020. Sungguh hari ini adalah hari yang luar biasa. Karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersama-sama bersuka cita di dalamnya. Ibadah ini ditapiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan sungguh-sungguh yakin dan percaya. Kita menghayati setiap kata-kata yang ada di dalamnya sebagai pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan cinta kasih kami kepadamu sehingga kami makin dekat kepadamu. Kami menyerahkan diri kami semua dalam tangan kuasa-Mu. Juga berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan supaya hamba-Mu bisa menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tema yang ingin saya sampaikan kepada kita semua pada hari ini adalah tentang perjumpaan yang mengubahkan. Satu pesan yang sederhana dan saya harap kita semua bisa mengingat kembali perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus beberapa banyak tahun yang lalu. Dan sampai saat ini saya yakin kita semua masih menikmati kuasa dari perjumpaan itu. Dan saya ingin berbicara tentang topik ini, yaitu perjumpaan yang mengubahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada tahun 1725 lahirlah seorang anak yang diberi nama John Newton. Pada usia yang ke-11 dia ditinggal mati oleh ibunya dan dia berusaha untuk mendapatkan hidupnya sendiri sebagai seorang pelaut. Dia pergi mengarungi lautan dari Afrika ke Inggris bolak-balik untuk membawa budak. Pada tahun 1748 di bulan Maret dia kembali dari Afrika menuju ke Inggris dan di situ dia bertemu dengan satu bacaan. Dia membaca sebuah renungan Kristen yang ditulis oleh Thomas A. Kempis, dan buku itu, renungan itu begitu bahkan hatinya dan membuat dia hidup di dalam ketidaknyamanan karena dia belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan beberapa tahun kemudian dia terus bekerja sebagai kapten kapal budak itu. Dia berusaha untuk membenarkan keadaannya. Dia berusaha untuk mengatakan hidupku saat ini tidak ada apa-apa, semua berjalan baik-baik saja. Dia mengatakan begitu sampai pada akhirnya dia menulis satu lagu yang kita semua tahu. Amazing Grace, how sweet the sound. Sungguh besar anugerahmu yang beri aku selamat. Amazing Grace, how sweet the sound. I once was lost, but now I am found. Dulu aku tersesat dan aku sekarang ditemukan. Dulu aku buta, sekarang aku sudah melihat. Dia meninggal pada usia 82 tahun dan sebelum dia meninggal, dia mengatakan seperti ini. Semua ingatanku hampir hilang, tetapi aku ingat dua hal saja. Bahwa aku dulu adalah seorang pendosa besar dan Tuhan adalah juru selamat yang luar biasa. Juru selamat yang luar biasa. Perjumpaan John Newton dengan Tuhan Yesus melalui buku renungan itu sangat mengubahkan dia dan tidak bisa sama sekali membuat John Newton tenang sampai dia mengikut Yesus. Apapun tidak bisa menghalangi dia. Dia memiliki karir yang bagus sebagai kapten kapal budak. Dia menyuplai tenaga kerja dari Afrika ke Inggris dan semua itu berjalan baik. Tapi perjumpaan itu begitu berkuasa. Perjumpaan itu betul-betul mengubahkan dia sampai-sampai dia mengatakan, dua hal saja yang aku ingat. Aku sangat berdosa. Yesus adalah juru selamat yang sangat besar. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, saya akan berbicara pada hari ini tentang perjumpaan yang mengubahkan. Perjumpaan tentang Allah itu lebih kuat dari segala-galanya. Perjumpaan dengan Allah itu lebih kuat dari segala-galanya. Saya akan menjelaskan kepada kita semua ciri-ciri dari perjumpaan yang kuat itu. Ciri-ciri dari perjumpaan dengan Allah yang lebih kuat dari segalanya itu. Dengan menjelaskan ini saya berharap kita semua bisa merenung kembali. Dengan menjelaskan ini saya berdoa supaya kita bisa mengambil waktu sesaat, entah setelah mendengarkan khotbah ini atau menjelang istirahat nanti malam, kita merenungkan waktu sesaat dan sambil berdoa di dalam hati kita berdoa, Tuhan Yesus, aku sudah berjumpa denganmu.
Aku tidak pernah lupa perjumpaan itu. Terus berkaryalah dalam hidupku Tuhan. Pakailah aku dimanapun aku berada, bagaimanapun keadaanku. Aku ingin lebih dekat dengan Engkau. Aku ingin lebih mengasihi Engkau. Aku ingin lebih memberikan sesuatu kepadamu dalam hidupku. Saya ingin kita semua bisa mengenali ciri-ciri perjumpaan yang mengubahkan itu. Saya membaca dari Kejadian pasal 12 ayat Kejadian pasal 22 ayat 12, bunyinya seperti ini. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu kepadaku. Dari sini kita tahu semua ceritanya, bahwa pada waktu itu Ishak diminta untuk mengorbankan anaknya. Abraham diminta untuk mengorbankan anaknya, Ishak yang masih kecil. Tentu Abraham sangat berduka karena dia menunggu anak itu sekian lama. Dia menantikan anak itu sekian lama, dan pada saat dia sudah menerima anak itu harus dikorbankannya. Pasti ada duka yang mendalam. Ada satu orang penulis buku Kristen, dia mengatakan bahwa malam hari sebelum Abraham keesokan harinya mengorbankan Ishak, malam hari itu ibarat Abraham sedang ada di Taman Getsemani, seperti Yesus. Kondisinya sama seperti Yesus yang ada di Taman Getsemani sebelum besoknya dia disalibkan. Jadi Abraham bergumul malam hari itu mengambil keputusan apakah dia mau taat atau tidak. Ada duka yang mendalam, ada kebingungan yang mendalam terhadap hidupnya. Dan saya akan lanjutkan membaca dari Kejadian 23. Kejadian 23 19-20. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya, dan di dalam gua ladang Mahpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikian pula dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham untuk menjadi miliknya. Di teks ini dituliskan pada saat itu Abraham memakamkan istrinya. Sekali lagi kesedihan, kedukaan dicatat. Kalau sebelumnya saya bercerita tentang Ishak yang harus dikorbankan, yang membuat Abraham merasa berduka, saat ini yang kita baca adalah Abraham menguburkan Sarah, istri yang sangat dicintainya. Tapi Bapak Ibu melihat bahwa dalam keadaan duka tersebut Abraham tidak pulang ke tanah leluhurnya. Abraham menguburkan Sarah di Gua Mahpela itu yang ada di tanah Kanaan itu. Sesudah itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Ishak meninggal, Ishak dimakamkan di tanah leluhur, dan tanah leluhur bukan lagi Ur Kasdim, tetapi tanah leluhur adalah tanah di mana Abraham menguburkan Sarah, yaitu di Kanaan. Kemudian beberapa waktu kemudian Yakub meninggal, dan Yakub dikuburkan di tanah leluhur, yaitu di Kanaan. Kemudian beberapa waktu berikutnya Yusuf meninggal, dan Yusuf pun dikuburkan di tanah leluhur, yaitu di tanah Kanaan. Abraham di dalam kedukaannya yang luar biasa, dia tetap bisa bergerak sesuai dengan perjumpaannya dengan Tuhan. Abraham berjumpa dengan Tuhan, dia disuruh pergi meninggalkan tanahnya ke satu tempat yang akhirnya kita tahu itu adalah Kanaan. Ada duka di situ. Ishak harus dikorbankan. Ada duka di situ, istrinya meninggal. Dan Bapak Ibu, perjumpaan dengan Tuhan itu lebih kuat dari segalanya. Lebih kuat dari duka. Ciri yang pertama adalah perjumpaan yang mengubahkan itu lebih kuat dari duka. Duka yang sangat besar, cobaan untuk mengorbankan anak, tantangan untuk mengorbankan anak, kemudian kehilangan orang yang paling dikasihi. Keduanya itu adalah duka yang mendalam, dan duka yang mendalam itu tidak
membuat Abraham kembali ke Ur Kasdim. Tapi Abraham tahu bahwa dia sudah berjumpa dengan Tuhan, dan perjumpaan itu mengubah dirinya untuk terus maju. Bapak Ibu tentu pernah melihat, pasti pernah melihat gambar hanya tangan seperti ini saja. Tangan yang penuh kerut kasar seperti ini saja. Tangan itu, gambar tangan itu adalah gambar yang dibuat oleh Albrecht Dürer yang hidup pada tahun 1471 sampai 1528. Dia terkenal sebagai pemahat dan dia terkenal sebagai pelukis. Dia tinggal di Jerman di daerah Nuremberg. Bapak Ibu Saudara dikasih, pada waktu itu Albrecht Dürer hidup bersama Franz Knickstein. Mereka berdua memiliki cita-cita yang sama, menjadi pelukis pemahat, dan mereka ingin bersekolah, belajar tentang seni itu. Cuma ada satu masalah, mereka tidak punya uang. Akhirnya mereka ngobrol, dan mereka sepakat pada satu keputusan bahwa Albrecht Dürer akan sekolah dulu, dan Franz Knickstein akan bekerja terlebih dahulu untuk membiayai si Albrecht, dan kemudian ketika Albrecht lulus dia akan bekerja dan membiayai si Franz. Begitu kesepakatannya, dan akhirnya Albrecht belajar terlebih dahulu, Franz bekerja. Albrecht berhasil, dia berfrustrasi sekali, dia selesai, dia mencapai cita-citanya, dan ketika dia pulang, dia menyuruh si Franz untuk sekolah atas biayanya dia, tapi Franz mengatakan, aku tidak bisa sekolah lagi. Aku sudah kehilangan kemampuan untuk memahat, kemampuan untuk melukis, karena pekerjaan kasar yang aku lakukan selama ini membuat tanganku tidak bisa lagi dikontrol. Mungkin ada seperti gemetar-gemetar dan dia kehilangan motorik halusnya. Franz ketika menceritakan itu, dia seperti bercerita dalam tekanan, dia begitu depresi. Suatu malam Albrecht Dürer melihat Franz Knickstein berdoa dengan tangan seperti ini. Si Albrecht tahu dengan tangan itulah, karena tangan itulah yang bekerja tanpa henti, yang bekerja tanpa lelah, akhirnya dia bisa menyelesaikan cita-citanya. Dan orang itu, temannya itu, Franz Knickstein, meskipun tahu pada akhirnya dia tidak akan bisa kuliah lagi, dia tetap terus bekerja, mewujudkan mimpi temannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu seperti si Abraham berjumpa dengan Allah yang kemudian melampaui segala duka. Si Franz Knickstein juga dia melampaui dukanya. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah lagi mendapatkan mimpinya. Dia tidak akan pernah lagi menjadi seniman. Dia tidak akan pernah lagi kuliah. Tapi itu semua tidak menghentikannya. Ada semangat yang luar biasa. Duka itu sama sekali tidak menghentikan Abraham dan tidak menghentikan si Franz ini tadi. Mari kita melihat ke dalam diri kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara. Pasti ada banyak duka dalam hubungannya dengan sesama kita. Pasti ada banyak duka dalam kehidupan pribadi kita. Pasti ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin orang lain tidak pernah tahu, yang hanya kita ucapkan sendiri kepada Tuhan, mungkin dengan nada protes. Tuhan, kenapa? Jika memang itu betul-betul ada, ingatlah satu masa di mana Bapak Ibu Saudara-saudara berjumpa dengan Tuhan.
Dan mintalah kuasa perjumpaan itu lagi untuk memenuhi kita semua saat ini, untuk kita kembali memiliki cinta yang besar itu, karena saya percaya perjumpaan dengan Tuhan itu akan mengubahkan kita semua dan membuat kita semua maju melewati segala duka, melewati segala sesuatu yang membuat kita mundur, membuat kita kecewa, menarik kita ke belakang. Perjumpaan yang sejati itu, ciri pertamanya adalah membuat kita melangkah melampaui duka. Melangkah melampaui duka yang terbesar sekalipun ketika orang yang kita kasihi meninggalkan kita, seperti Abraham. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjumpaan yang mengubahkan, ciri berikutnya adalah lebih kuat dari ketakutan. Lebih kuat dari ketakutan. Kalau yang pertama tadi itu lebih kuat dari duka, yang kedua lebih kuat dari ketakutan. Saya akan membaca Kejadian 33 ayat 3 dan 4. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, di dekatnya dia, dipeluknya lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Ayat yang kita baca ini adalah tentang tentang Yakub. Yakub kita tahu semua dia mencuri hak kesulungan Esau. Esau begitu marah, Esau begitu kecewa karena Ishak tidak bisa lagi memberikan berkat yang baik-baik, hanya tanah yang tandus saja. Esau begitu marah. Yakub lari ketakutan seumur hidupnya, dia melarikan diri, dia hidup sebagai pelarian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan suatu ketika dia mendengar Esau ada di dekatnya, ada di hadapannya, dan dia sangat ketakutan. Dan malam hari itu ketika dia ketakutan, dia bergulat dengan Tuhan. Namanya tidak lagi disebut Yakub, tapi dia dipanggil Israel. Meskipun dia sudah berjumpa dengan Tuhan, bukan berarti tiba-tiba dia langsung menjadi manusia super. Dia masih ketakutan. Kalau Bapak Ibu membaca di Kejadian 33, dia menaruh budak-budaknya di depan. Kemudian istri yang lain selain Rahel ditaruh di depan, Rahel ditaruh di belakang, dan dia berjalan paling depan dengan harapan kalau Esau masih marah, paling tidak Rahel, istrinya yang dikasihinya, masih bisa selamat, dan anak-anaknya akan selamat, anak-anak yang disayanginya. Bahkan di situ ditulis ia sendiri berjalan di depan mereka dan sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai di dekat kakaknya. Dia berpikir dengan sujud merendahkan diri, Esau bisa melihat betapa menyesalnya dia, betapa takutnya dia. Dia tidak tahu satu hal, bahwa Tuhan sudah mengubahkan Esau. Esau berlari mendapatkan dia, di dekapnya dia, dipeluk lehernya dan dicium dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, sama seperti Yakub berjumpa dengan Tuhan, bukan berarti tiba-tiba kita langsung menjadi manusia yang bebas rasa takut. Tidak, Yakub pun ketakutan di tempat ini. Tetapi ketakutan itu tidak pernah mengalahkan dia. Yakub tidak pernah lari lagi dari Esau. Yakub maju menghadapi Esau meskipun dia sangat takut. Tapi keberaniannya lebih besar dari ketakutannya. Dia maju dan dia sujud, dia maju, dia sujud, dia maju, dia sujud. Rupanya Tuhan sudah mengerjakan ketakutannya. Bapak Ibu Saudara, beberapa banyak tahun yang lalu di pantai timur di Jakarta, di pantai timur di Amerika, dicatat sebuah peristiwa. Ada satu orang wanita pada malam hari, dia mengendarai mobilnya dan dia memperhatikan lewat kaca spion di depan dan di samping kanan kiri ada
truk besar yang mengikuti dia kemanapun dia pergi. Dia injak gas, truk itu pun semakin mengikuti dia, dan dia melihat ada lampu merah yang menjelang merah, dia sudah hampir merah, dan dia terobos. Dia tidak memperlambat kendaraannya, tapi dia terus, dan lampu merah itu menjadi menyala ketika dia baru saja melewati, dan dia melihat bahwa dia berharap truknya berhenti karena lampu merah, tetapi truk itu tidak berhenti. Truk itu menerobos lampu merah. Dia menjadi sangat ketakutan, dia menjadi sangat panik. Dia sangat panik. Pada akhirnya wanita ini berhenti di sebuah pom bensin, dan dia melarikan diri. Bapak Ibu tahu atau tidak, wanita itu sangat ketakutan. Wanita itu ketakutan luar biasa, dan dia melarikan diri begitu saja. Dan demikian juga supir truk itu langsung, begitu wanita itu berhenti, dia segera parkir, dia langsung melarikan diri juga, tapi dia tidak mengejar wanita itu. Wanita itu sama seperti Yakub, dia tidak tahu sesuatu. Rupanya supir truk itu melihat ada orang lain di dalam mobil itu yang masuk tanpa sepengetahuan wanita itu. Dan setelah supir itu berhasil mengamankan orang asing ini dengan bantuan orang-orang lain yang ada di pom itu, diketahui bahwa memang orang asing itu berusaha mencelakai, merampok si wanita itu. Tapi wanita itu tidak tahu. Dia lari di dalam ketakutannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudari semua yang disayang juga dikasih oleh Tuhan. Kita tidak pernah tahu ketika kita berjumpa dengan Tuhan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Kita hanya bisa yakin bahwa yang Tuhan punya bagi kita adalah satu rencana yang indah untuk keselamatan kita. Saya tidak mengatakan kita tidak akan pernah takut lagi sejak kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, seperti Yakub tadi. Saya tidak mengatakan bahwa hidup akan menjadi mudah begitu kita percaya kepada Tuhan, tidak. Tetapi kita diberi kuasa untuk mengalahkan ketakutan kita. Hanya seringkali kita tidak tahu rencana Tuhan. Kita malah melarikan diri, sama seperti wanita tadi. Padahal supir truk ini ingin menolong dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah ini, bahwa perjumpaan itu begitu berkuasa, begitu berkuasanya sampai itu melampaui segala duka, melampaui ketakutan, dan yang terakhir kedukaan itu lebih kuat dari derita. Ciri yang terakhir, kedukaan itu melampaui atau lebih kuat dari derita. Saya akan membaca Kejadian 45 ayat 7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar dari kamu tertolong. Ayat ini berbicara tentang Yusuf. Kita tahu Yusuf adalah anak kesayangan Yakub, dan Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, dan akhirnya Yusuf sampai ke Mesir. Kita tahu cerita itu, dia menjadi orang kedua di bawah Firaun. Kelaparan terjadi dan semua orang membeli makanan ke Mesir, dan termasuk juga kakak-kakaknya. Dan ketika Yusuf menyingkapkan identitas yang sejati, bahwa orang kedua di bawah Firaun itu adalah dia, kakak-kakaknya menjadi ketakutan luar biasa. Mereka berpikir Yusuf akan membunuh kita, Yusuf akan balas dendam kepada kita. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yusuf tidak membalas. Memang di Alkitab tidak dicatat, dan memang Yusuf tidak berjumpa, tidak menerima janji seperti janji yang diberikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Yusuf tidak menerima janji itu. Tapi dari mana Yusuf bisa memiliki kemampuan untuk menerima? Saya sangat percaya
Karena Yakub begitu cinta kepada Yusuf, Yakub bercerita. Yakub menceritakan, mewariskan imannya kepada anaknya. Dan disitulah, di dalam keadaan seperti itulah, Yusuf melihat, Yusuf berjumpa dengan Allahnya Yakub, Allahnya bapaknya. Dan Yusuf bisa mengatakan, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu semua. Perjumpaan itu begitu mengubah Yusuf. Jadi meskipun dia berduka, Bapak Ibu bisa membayangkan anak yang tidak pernah bekerja keras tiba-tiba disuruh jadi budak. Mungkin Yusuf pernah marah, dan pasti Yusuf pernah marah. Kakak-kakakku ini, gara-gara kakak-kakakku ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi perjumpaan itu begitu hebat kuasanya, sehingga derita itu pun dilupakannya. Seorang pasukan muda pergi dari Amerika untuk berperang melawan Jepang. Dia dilepas oleh bapaknya pada Perang Dunia II. Dan pada saat perpisahan itu bapaknya menangis. Dia tahu ini perang ini pasti mengerikan. Dan bapaknya mengatakan, jika anak laki-lakiku terbunuh, aku berharap semua orang Jepang akan terbunuh. Dan Bapak Ibu, 1 tahun kemudian dia menerima kabar bahwa anak laki-lakinya terbunuh. Segera sesudah itu, $10.000 pada zaman itu pasti jauh lebih berharga daripada $10.000 hari ini. Jadi itu uang yang sangat banyak, diberikan kepadanya sebagai bapak dari pasukan itu. Ini adalah uang dari asuransi. Yang dilakukan oleh bapak itu adalah dia memberikan semua uang itu kepada lembaga misi baptis yang berencana untuk pergi ke Jepang. Jadi ada lembaga misi baptis yang mau pergi ke Jepang, dia berikan uang yang sangat banyak. Saya yakin Bapak itu sudah berjumpa dengan Tuhan. Sebelumnya Bapak itu ingin membinasakan semua orang yang membunuh anaknya, tapi kemudian terjadi pembalikan yang luar biasa, 180 derajat. Bapak itu akhirnya menyumbangkan semuanya supaya semua orang Jepang kalau bisa diselamatkan karena mendengarkan Injil lewat pemberitaan misi lembaga ini tadi. Perjumpaan Bapak itu sudah melampaui deritanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan firman ini bersama-sama. Melampaui rasa sakit, melampaui derita, melampaui rasa duka yang mendalam, dan melampaui ketakutan. Itulah ciri-ciri perjumpaan dengan Tuhan yang tidak pernah terlupakan. Mari kita melihat ke dalam diri kita. Masih adakah semua ciri-ciri itu? Ataukah sudah mulai pudar? Apakah kita dengan sengaja meninggalkannya? Atau kita dengan sengaja menghidupinya? Seperti Abraham, Yakub, Yusuf, seperti temannya Albrecht Dürer tadi, seperti Franz Knickstein, dan juga bapak dari pejuang ini. Mari, hari ini luangkan waktu sejenak untuk merenungkan. Dan sesudah itu, mari kita bersama-sama menghidupi kebenaran ini. Tuhan Yesus memberkati.
Tiba waktunya bagi kita saat ini untuk kita menaikkan doa syafaat kita. Kita bersyukur karena Tuhan sampai hari ini mendengar dan menjawab doa kita, memelihara dan memimpin langkah hidup kita. Oleh sebab itu mari kita naikkan doa ini kepadanya dan kita berserah kepada Tuhan cara dan waktu untuk Dia menjawab doa kita. Kita serahkan kepadanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur buat firman yang kami terima. Tolonglah kami supaya kami bisa kembali dihangatkan, dikuatkan, disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami berdoa buat jemaat pergi KKI ini. Biarlah kiranya seluruh jemaat, siapapun dari yang paling muda sampai yang paling tua, Tuhan akan memberikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan akan memberikan pimpinan. Kami berdoa ya Bapa, dalam segala pergumulan dan waktu-waktu pribadi mereka, biarlah mereka berjumpa dengan Tuhan, biarlah mereka dikuatkan oleh Tuhan, mereka dihiburkan oleh Tuhan. Bapa, kami berdoa buat program pelayanan di tempat ini, kiranya Tuhan akan memimpin, Tuhan akan menolong, Tuhan akan sendiri memberkati segala sesuatu yang sudah direncanakan. Berkati pengurus dan berkati setiap anggota, biar kami semua bisa bekerja sama dengan baik. Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu buat setiap pengurus. Kiranya Tuhan akan memimpin mereka semua, dan biarlah mereka dalam kehidupan pribadi mereka, mereka dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka, dalam segala sesuatu yang ada di dalam hidup mereka, akan bekerja sama mendatangkan kebaikan, mendatangkan keseimbangan dalam hidup mereka, sehingga mereka juga bisa melayani dengan sungguh-sungguh baik, dan mereka juga bisa menikmati, bisa menemukan kenikmatan, bisa menemukan sukacita di dalam melayani Tuhan apapun tantangannya. Bapa, kami berdoa pada hari ini telah dibaptis Konstans Ruth Mariani Kukuska dan Alexander Joel Kukuska. Kami bersyukur biarlah baptisan ini yang merupakan pengakuan di hadapan umum bahwa Engkau adalah juru selamat mereka. Biarlah ini menjadi satu titik, menjadi momentum yang kuat untuk kedua anak-Mu ini Tuhan bertumbuh di dalam Tuhan. Peganglah hidup mereka dan jangan lepaskan. Kami berdoa supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, diberkati, dipimpin dalam setiap langkah hidup mereka. Kami juga bersyukur karena telah konfirmasi dan naik di Felicia Aster Wulan Duldani, Kiria Panjaitan, Konstansa Ruth Mariani Kukuska. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah tahap ini juga menjadi tahap yang penting bagi mereka semua, sehingga mereka lebih dekat, lebih mengenal kepadamu dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup mereka. Kami berdoa buat Bapak Peter Winfried dan Bapak Kustianto Duldani. Tuhan, kami serahkan kedua Bapak ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang sudah memberkati mereka sampai tahun ini, Engkau juga akan memberkati mereka dari tahun ke tahun yang ke depan. Kami bersyukur mereka merayakan hari ulang tahun mereka minggu ini. Kami bersyukur bersama-sama dengan mereka, bersukacita bersama-sama dengan mereka. Kesehatan akan selalu menjadi bagian hidup mereka, keberhasilan selalu menjadi bagian hidup mereka. Dan kalau ada tantangan, ada kesulitan, ada masalah, ada pergumulan, tetap sertailah mereka Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang setia. Kami saat ini juga berdoa buat bangsa kami Indonesia yang mengalami pergumulan yang luar biasa pada hari-hari ini. Tuhan, angka jumlah kasus corona semakin bertambah dan bertambah. Negara-negara yang lain juga bereaksi terhadap ini semua. Kami berdoa supaya Indonesia dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami di segala bidang, di bidang keuangan, di bidang apapun juga. Kami berdoa kiranya Tuhan akan memberkati bangsa kami. Kami juga berdoa buat negara di tempat kami ada.
kota-kota di tempat kami ada, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang memegangnya dan memberikan yang terbaik. Sungguh kami menaruh harap kami hanya kepadamu. Ya Bapa, dengarlah doa kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita naikkan dengan sungguh-sungguh doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tiba akhirnya kita di penghujung ibadah kita. Kita berdoa biarlah setengah puji-pujian kita menjadi bau-bauan yang harum di hadapan Tuhan dan Tuhan berkenan kepadanya. Kita menyerahkan seluruh persembahan kita kepada Tuhan, biarlah itu bisa dipakai untuk perluasan pekerjaannya di tempat kita bertumbuh dan berada saat ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk ibadah, terima kasih untuk puji-pujian, terima kasih untuk persembahan, terima kasih untuk firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan semuanya akan berbicara kepada kami, dan Engkau akan menyertai kami mulai dari hari ini sepanjang minggu dan seterusnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai Maranatha. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.